Saya tidak pernah melakukan itu. Sudah. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Agar Saya tertib, bukan otak rekan-rekan. pembunuhan. Ya, Ini adalah fitnah. tunggu. Saya rela mati. Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi? Nama panggilan saya itu. Silakan. Nama panggilan, nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Tidak. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Tanggapannya, saya keluarga senang ya karena selama 8 tahun kan ini yang keluarga tunggu-tunggu gitu kan. Tertangkapnya DPO yang sudah kabur itu kan. Cuman dengan Polda mengatakan bahwa DPO ini bukan 3 hanya 1. Mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu ke pihak Polda Jabar. Tapi tanggapan dari keluarga sendiri sebenarnya itu ada berapa tersangka sih yang pada saat kejadian itu? Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya Mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egy itu kan ada nama-nama lain Mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Robi ini adalah keponakan, jadi tidak diakui sebagai anak. Nah itu bisa rangkaian cerita bohong yang beberapa tahun ini dirangkai oleh Peggy alias Perong alias Robi Setiawan. Jadi kalau misalnya tadi dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, itu sah-sah saja sebagai pembelaan dia. Tapi harusnya masyarakat jangan fokus ke situ. Kok masyarakat harus percaya bahwa ini memang sudah terjadi penyelidikan, ada saksi, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka yang betul-betul tertulis hari ini, ya itulah gitu loh. Jadi jangan memblunder kemana-mana lagi. Yang kita harus sekarang fokuskan adalah kenapa 2 DPO-nya hilang. Jadi fokusnya jangan terpecah belah. Jadi itu loh. Saya yakin banget pihak kepolisian sudah sangat-sangat kooperatif tentang hal ini, menetapkan tersangka Peggy hari ini dengan berbagai barang bukti yang sudah ada. Gitu loh. Jadi kalau dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ngapain mengganti identitas sekian tahun? Peggy itu mengganti identitas. Mengganti identitas sudah jelas itu. Menjadi Robi. Itu ada yang tadi barang buktinya ada ijazah, rapot atas nama Peggy Irawan, terus ada ijazah, rapot asli, fotokopi KTP, identitas, itu ada semua. Jadi masyarakat jangan terbawa arus untuk lebih fokus ke ini bukan Peggy. Sudah. Kalau sudah DPO 1 tertangkap, sudah kita fokus lagi. Ada 2 nama lagi yang harus menjadi PR kita. Masyarakat, kepolisian, kejaksaan, bahkan Bapak Presiden sekalipun, ini PR kita. Apakah ini benar-benar ada atau tidak? Seperti itu. Jadi jangan terpecah fokusnya, ya. Terbawa arus, perihal wajah, perihal kasihan. Saya yakin pihak kepolisian sudah sangat-sangat cermat dalam hal ini. Urusan salah tangkap, urusan kepolisian, bukan urusan kami. Iya. Karena kami senang kalau ada terduga pelaku pembunuhan tertangkap, itu kami senang. Iya. Yang kami tidak senang kenapa DPO-nya hilang. Itu. Nah, itu. Ya. Polisi sebut Peggy alias Perong otak pelaku kasus pembunuhan Vina. Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan akhirnya ditangkap setelah 8 tahun buron dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon, 2016. Adapun Peggy diduga merupakan otak utama. Hal itu dikuatkan dengan hasil penyelidikan yang mengungkap awal keributan pembunuhan Vina dan Eki diawali inisiatif dari Peggy. Jadi memang PS merupakan otak pelaku. Ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor mereka di Moonraker, ada geng XTC yang lewat di jalan itu. Mereka lempari dengan batu, itu yang terjadi. Nah, pada saat kejadian PS mengajak yang lain untuk mengejar korban. Yang dia sampaikan, saya ada masalah dengan itu, kejar, ungkap Surawan, di Polda Jabar, Minggu, 26/5. Kemudian Peggy dan salah seorang terpidana, mengejar Vina dan Rizky. Keduanya berhasil memberhentikan kendaraan yang ditumpangi Vina dan Rizky. Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang dipukul korban sampai jatuh, kemudian dibawa korban ini satu motor dengan tersangka lain. Korban Eki dan Vina satu motor dibawa ke kebun kosong, baru yang lainnya ramai-ramai mengikuti, katanya. Saat itu,
Vina dan Rizky langsung menjadi sasaran oleh Peggy. Dan pada saat itu juga, Vina disetubuhi oleh Peggy dan diikuti para pelaku lainnya. Jadi menurut keterangan salah satu pelaku juga bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Vina yang masih di bawah umur. Pada saat dalam kondisi pingsan yang melakukan persetubuhan pertama adalah PS, kemudian diikuti oleh tersangka lainnya kecuali yang di bawah umur tidak ikut melakukan persetubuhan, katanya. Polda Jabar menjelaskan berbagai modus yang dipakai Peggy alias Perong, pembunuh Vina Cirebon, untuk melarikan diri. Salah satunya adalah dengan berganti nama. Sebagaimana diketahui, kasus pembunuhan Vina ini terjadi pada 2016. Sebanyak 7 pelaku telah menjalani vonis. Sedangkan 3 pelaku lain menjadi DPO. Peggy, salah DPO sejak 8 tahun lalu, ditangkap pada tanggal 21 Mei lalu. Polisi mengatakan proses penangkapan yang lama ini terjadi karena Peggy sempat meninggalkan kampung halamannya. Kenapa lama ini? Pertanyaan yang banyak kami terima. Kenapa kok lama? Yang pertama, pasca kejadian, PS kemudian meninggalkan kampung halamannya. Dia pergi ke Ketapang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dalam rilis di Polda Jabar, dilansir Detik Jabar, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dia menjelaskan bahwa Peggy tinggal bersama ayah kandungnya. Namun Peggy tidak dikenalkan sebagai anak kandung, melainkan keponakan. Peggy juga telah berganti nama menjadi Robi Irawan. Di sana dia tinggal satu kos dengan ayah kandung dan ibunya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, dia mengaku sebagai keponakan. Demikian juga bapaknya mengenalkan sebagai keponakannya, tuturnya. Demikian juga nama sudah diganti dan menggunakan nama Robi, sambungnya. Selain itu, tak ada pelaku lain yang berani mengungkap sosok Peggy. Padahal para pelaku tinggal di lingkungan yang sama. Bahwa tidak ada satupun pelaku yang lain yang berani menerangkan bahwa PS ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungannya. Kenapa kesulitan kita seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada, katanya. Namun, setelah para pelaku yang telah divonis diajak bicara, mereka baru mau mengungkap. Keterangan mereka pun diganti.